Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Bella berdiri di depan gedung tinggi itu dengan napas yang tertahan setengah. Bukan karena kagum, tapi karena perasaan lama yang ia kenal baik. Rasa kecil. Gedung kaca berlantai puluhan itu seperti dunia lain. Dingin, rapi, dan jelas bukan tempat bagi seseorang dengan sepatu yang sudah menipis solnya dan tas kain yang mulai pudar warnanya. Ia baru saja menitipkan ibunya ke tetangga pagi tadi. Ibu Sari tak bertanya banyak, hanya menepuk punggung Bella pelan, seolah tahu hari ini bukan soal pekerjaan semata. Ini tentang bertahan. Bella menarik bahunya, melangkah masuk. Di ruang tunggu rekrutmen, beberapa pelamar duduk rapi dengan map tebal dan pakaian mahal. Bella memilih kursi di sudut. Ia tak membuka map lamaran. Isinya sudah ia hafal. Yang tak pernah bisa ia hafal adalah tatapan orang-orang saat membaca status di formulirnya. Janda. Pintu ruang HR terbuka. Seorang perempuan berseragam kantor melangkah keluar sambil menatap daftar nama. Bella. Bella berdiri. Langkahnya mantap, meski dadanya berdenyut. Di dalam, ada 3 orang. Seorang pria berusia 50-an yang duduk paling ujung. Wajahnya tenang, matanya tajam. Bella langsung tahu, ini atasan. Di sampingnya, seorang pria lebih muda dengan kemeja rapi, duduk agak bersandar, ekspresinya dingin dan tak sabar. Dan seorang perempuan dengan riasan tajam, tangan terlipat di dada, memandang Bella dari ujung kepala sampai kaki tanpa usaha menyembunyikan penilaian. Silakan duduk, kata pria yang lebih tua, suaranya formal. Saya Hendra. Bella mengangguk sopan. Bella. Belum sempat ia duduk sepenuhnya, perempuan itu sudah bersuara. Ini yang statusnya janda, Pak. Pertanyaannya dilontarkan datar, seperti membaca barang rusak di daftar inventaris. Bella merasakan tengkuknya panas. Ia tetap duduk, punggung tegak. Iya. Perempuan itu, Rina, menurut name tag di mejanya, menghela napas pendek. Kami biasanya mencari kandidat dengan komitmen penuh. Lingkungan kerja di sini keras. Saya khawatir, pandangannya menyapu tas Bella yang diletakkan di lantai. Tidak semua orang siap. Kata siap itu menancap dalam. Bella tahu maksudnya bukan soal kemampuan. Pak Hendra tidak menyela, hanya memperhatikan. Pria di sebelahnya masih diam, menatap layar ponsel di tangannya. Bella menjawab pelan, terukur. Saya siap bekerja keras. Rina menyunggingkan senyum tipis yang tidak sampai ke mata. Pengalaman terakhir. Bella menyebutkan nama perusahaan kecil, posisi rendah. Rina mencatat cepat, lalu berhenti. Dan, alasan berhenti. Ada jeda sepersekian detik. Luka lama bergerak pelan dari tempatnya bersembunyi. Karena perceraian, jawab Bella jujur. Saya harus mengurus ibu saya. Rina mengangguk seolah sudah menduga. Saya mengerti. Nada suaranya mengatakan sebaliknya. Pak Hendra akhirnya bicara. Baik. Terima kasih. Bella, kami akan menghubungi. Itu kalimat penutup yang terlalu cepat. Bella berdiri, menunduk sopan, lalu berbalik. Saat pintu hampir tertutup, ia mendengar suara Rina yang lebih rendah. Pak, jujur saja, saya ragu orang seperti dia bisa bertahan di sini. Bella menahan langkahnya, tapi tidak menoleh. Di lorong, dadanya terasa sesak. Ia berjalan menjauh, berusaha menenangkan napas. Lalu langkahnya terhenti. Di depan lift, pria berkemeja rapi dari ruang wawancara tadi berdiri bersama beberapa karyawan lain. Kali ini, wajahnya terlihat jelas. Aditya. Bella tidak salah. Garis rahang itu, cara berdirinya yang sedikit condong, bahkan kerutan kecil di antara alisnya, semuanya sama. Mantan suaminya. Pria yang dulu berjanji tidak akan membiarkannya merasa sendirian,
lalu pergi saat hidup mulai berat. Pandangan mereka bertemu. Jantung Bella berdegup keras. Ada 1000 kalimat yang ingin keluar, tapi tenggorokannya terkunci. Aditya menatapnya 1 detik terlalu lama. Cukup untuk mengenali, tidak cukup untuk mengakui. Lalu ia memalingkan wajah, berbicara pada rekan di sampingnya seolah Bella tidak ada. Pura-pura tidak mengenalinya. Itu lebih menyakitkan daripada cemoohan Rina. Lift terbuka. Orang-orang masuk. Bella ikut melangkah, berdiri beberapa langkah di belakang Aditya. Udara di dalam lift terasa semakin sempit. Ia menatap pantulan dirinya di dinding logam. Wajah tenang, mata yang menolak runtuh. Ia tidak akan menangis di sini. Tidak hari ini. Lift berhenti di lantai dasar. Aditya keluar lebih dulu tanpa menoleh. Bella mengikutinya beberapa detik kemudian. Langkahnya sedikit lebih pelan. Di luar gedung, ia berhenti. Tangannya mengepal, lalu perlahan mengendur. Ia bisa pergi sekarang. Menganggap semuanya selesai. Menghindari tempat ini, menghindari masa lalu. Tapi ia tidak melakukannya. Bella menatap kembali ke gedung tinggi itu. Dadanya masih sakit, tapi kakinya tidak bergetar. Jika ini tempat Aditya berdiri sekarang, jika disinilah ia pernah dianggap tak layak, maka disinilah ia akan bertahan. Ia merogoh ponsel. Ada 1 pesan masuk dari nomor tak dikenal. Besok mulai kerja. Staf administrasi. Datang jam 8. Bella menutup mata sesaat. Keputusan kecil itu sudah diambil. Dan risikonya baru saja dimulai. Bella tiba lebih pagi dari jam 8. Pesan singkat semalam masih terbayang jelas. Seperti keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Langkahnya memasuki gedung itu terasa berbeda dari kemarin. Bukan lagi sebagai pelamar, tapi sebagai seseorang yang harus bertahan di dalamnya. Namun rasa kecil itu belum pergi. Ia hanya duduk lebih rapi di dadanya. Menunggu. Meja staf administrasi berada di sudut lantai 3, dekat lemari arsip tinggi yang membuat ruangan terasa sempit. Seorang perempuan berkacamata sedang menyusun map dengan gerakan cepat. Ia menoleh saat Bella mendekat. "Kamu Bella?" tanyanya. Nada suaranya datar tapi tidak tajam. "Iya." "Aku Maya," katanya singkat. Ia mendorong 1 tumpuk berkas ke arah Bella. "Ini harus diinput sebelum jam makan siang." Belum ada senyum. Belum ada basa-basi. Bella mengangguk dan langsung duduk. Jarinya bergerak cepat di keyboard yang terasa lengket karena usia. Tugas itu jelas bukan untuk 1 orang baru. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Setiap huruf yang ia ketik seperti penegasan kecil pada dirinya sendiri. "Aku sanggup." Beberapa menit kemudian, Rina lewat di belakang mereka. Sepatunya berbunyi tajam di lantai. "Maya," katanya tanpa menoleh. "Pastikan data itu rapi. Jangan sampai ada kesalahan. Kita tidak punya waktu mengajari orang yang sudah telat langkahnya." Bella tahu kalimat itu ditujukan padanya. Maya menegang sesaat, lalu mengangguk singkat. Saat Rina pergi, ia menoleh ke Bella. Alisnya sedikit berkerut. "Kalau keberatan, bilang saja. Ini bukan pekerjaan 1 orang." Bella menggeleng pelan. "Tidak apa-apa." Maya memandangi wajah Bella sejenak. Tidak ada kepanikan di sana. Tidak ada keluhan. Itu yang membuatnya heran. Menjelang siang, tumpukan berkas belum berkurang separuh. Tapi Rina kembali datang dengan map tambahan. "Ini juga. Harus selesai hari ini." Bella menerima map itu tanpa suara. Tangannya mulai pegal. Punggungnya terasa kaku. Di sela-sela kelelahan itu, pikirannya melayang pada Aditya. Pada cara pria itu menatapnya kemarin lalu berpaling. Bukan marah yang ia rasakan sekarang, tapi sesuatu yang lebih berat. Penyangkalan yang disengaja. Di ruang kerja lain, Aditya berdiri di depan jendela, ponsel di tangan. Salah satu rekan bertanya soal laporan yang tertunda. Ia menjawab singkat, lalu kembali terdiam. "Kamu kenal staf baru itu?" tanya rekannya santai. "Yang namanya Bella." Aditya menoleh sebentar.
Tidak. Jawaban itu keluar terlalu cepat. Ia sendiri merasakannya. Katanya janda, lanjut rekannya tanpa beban. Kelihatan pendiam. Aditya mengangguk, berusaha menyusun logika yang nyaman. Itu masa lalu, katanya dalam hati. Sudah selesai. Ia meyakinkan dirinya bahwa diamnya adalah profesionalisme, bukan pengecut. Bahwa mengabaikan Bella adalah cara terbaik agar luka lama tidak terbuka lagi. Jika ia bersikap netral, semua akan tetap terkendali. Ia tidak menyadari bahwa netralitas itu hanya satu sisi dari penolakan. Di meja administrasi, Maya akhirnya menyodorkan sebotol air pada Bella. Minum dulu. Terima kasih, jawab Bella. Tangannya sedikit gemetar saat menerima botol itu. Kelelahan mulai merayap. Ia meneguk air, lalu kembali mengetik. Boleh jujur. Maya berkata pelan. Lingkungan di sini tidak ramah. Kamu tidak harus diam saja. Bella berhenti sejenak. Matanya menatap layar, tapi pikirannya jauh. Ia teringat wajah Aditya yang berpaling, teringat suara Rina yang dingin. Kalau saya bicara sekarang, katanya akhirnya, saya hanya akan membuktikan apa yang mereka pikirkan. Maya terdiam. Ia tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia melihat sesuatu di mata Bella, keteguhan yang bukan berasal dari kelemahan. Menjelang sore, data terakhir akhirnya selesai. Bella mengirimkan file itu ke Rina, lalu bersandar sejenak di kursinya. Tubuhnya lelah, tapi ada kepuasan kecil yang sulit dijelaskan. Ia tidak kalah hari ini. Ia memilih bertahan. Saat pulang, di lift yang sama, Bella kembali berdiri beberapa langkah di belakang Aditya. Kali ini, tidak ada tatapan. Tidak ada pengakuan. Hanya jarak yang disengaja. Di lobi, Aditya berjalan lebih cepat, seolah ingin memastikan mereka tidak sejajar. Bella memperhatikan punggungnya yang menjauh. Ada dorongan singkat untuk memanggil namanya, menuntut sesuatu, pengakuan, mungkin. Tapi ia menahannya. Di luar gedung, udara sore terasa berat. Bella berhenti sejenak, menatap tangan sendiri yang merah karena seharian bekerja. Diamnya hari ini bukan karena takut. Itu pilihan. Namun saat ia melangkah pulang, satu pikiran mengendap dengan tajam. Dia mungkin membuatnya bertahan, tapi di tempat ini, diam juga bisa menghapusnya. Dan besok, ia harus memutuskan apakah tetap tak bersuara, atau mulai mengambil ruang, sekecil apapun risikonya. Pagi itu Bella masuk kantor dengan satu kesadaran yang belum sempat ia uji. Diam tidak selalu aman. Pikiran itu tertinggal dari langkahnya sejak kemarin sore. Sejak ia menyadari bahwa ketenangan bisa dibaca sebagai ketiadaan. Ia duduk di meja administrasi dengan punggung lebih tegak dari biasanya, seolah sikap tubuh bisa menjadi pagar tipis yang melindunginya. Maya datang beberapa menit kemudian, membawa 2 cangkir kopi dari pantry. Ia meletakkan satu di meja Bella tanpa bertanya. Hari ini biasanya lebih ramai, katanya pelan. Rina sedang kumpul briefing kecil. Bella mengangguk. Jarinya belum menyentuh keyboard. Ia tahu apa arti keramaian di kantor ini. Penilaian terbuka, tanpa usaha disembunyikan. Tak lama kemudian, suara Rina terdengar dari ujung ruangan. Ia berdiri di tengah beberapa karyawan, map di tangan, sikapnya percaya diri seperti biasa. Sebelum mulai kerja, katanya cukup keras. Saya ingin mengingatkan soal standar kita. Kita bukan tempat penampungan orang-orang dengan masalah pribadi yang belum selesai. Beberapa karyawan saling pandang. Ada yang tersenyum tipis. Bella menahan napas. Rina melanjutkan, kini menoleh langsung ke arah meja administrasi. Status janda itu bukan kartu bebas. Di sini, kita butuh orang yang fokus, bukan yang bawa beban rumah tangga ke kantor. Kata-kata itu jatuh seperti benda tumpul. Tidak tajam, tapi berat. Bella merasakan darahnya mengalir ke wajah. Ruangan terasa menyempit. Ada dorongan kuat untuk berdiri, untuk menjelaskan bahwa ia bekerja lebih keras dari siapapun di ruangan itu. Tapi lidahnya keluh. Ia sadar,
Semua mata tertuju padanya, bukan dengan empati, melainkan rasa ingin tahu yang kejam. Maya berdiri setengah, seolah ingin bicara, tapi tatapan Rina menghentikannya. Kalau ada yang merasa tidak cocok dengan ritme kerja kita, Rina menutup kalimatnya. Silakan pertimbangkan ulang posisi masing-masing. Bella menunduk, menatap tangannya yang terlipat di pangkuan. Dalam sekejap, ia merasa kembali ke masa lalu, ke hari ketika Aditya memutuskan pergi karena hidup bersamanya dianggap terlalu berat. Perasaan itu naik ke tenggorokan, pahit dan menyesakan. Ia berdiri. Kursinya bergeser. Bunyinya terlalu keras di ruangan yang tiba-tiba hening. Beberapa karyawan terkejut. Rina mengangkat alis, seolah menantang. Bella berjalan menuju pintu. Langkahnya cepat tapi tidak berlari. Setiap langkah terasa seperti pelepasan. Dari ruangan ini, dari tatapan itu, dari peran yang dipaksakan padanya. Ia hampir sampai di lorong ketika suara ibunya terlintas jelas di kepalanya. Harga diri itu bukan soal membalas, tapi soal tahu kapan kamu layak berdiri. Bella berhenti. Tangannya yang semula menggenggam tas perlahan mengendur. Ia menutup mata sesaat, menarik napas dalam. Ibunya pernah mengatakan itu sambil memegang tangannya yang gemetar. Malam setelah perceraian diputuskan. Saat Bella merasa dirinya tak lagi punya apa-apa, ia berbalik. Langkahnya kembali ke meja terasa lebih berat, tapi juga lebih sadar. Ia duduk tanpa berkata apa-apa. Tidak ada pembelaan. Tidak ada air mata. Hanya kehadiran yang memilih bertahan. Rina menyunggingkan senyum kecil, puas dengan reaksi yang tidak terjadi. Baik, katanya singkat, lalu membubarkan kerumunan. Kembali bekerja. Maya menatap Bella dengan mata membulat. Kamu, tidak apa-apa, bisiknya. Bella mengangguk. Kali ini, anggukan itu lebih meyakinkan. Aku tidak pergi. Di lantai atas, di balik dinding kaca ruangannya, Pak Hendra berdiri memperhatikan lantai administrasi. Ia melihat punggung Bella yang kembali tegak, melihat bagaimana perempuan itu memilih duduk kembali setelah hampir keluar. Ia tidak mendengar kata-kata Rina secara utuh. Tapi ia melihat dampaknya. Ia mencatatnya. Bukan karena iba, melainkan karena ketenangan Bella di tengah tekanan terbuka itu bukan sesuatu yang bisa diajarkan. Itu pilihan yang diambil dengan sadar. Sore hari, saat pekerjaan hampir selesai, Rina mengirim email tambahan tugas ke meja Bella. Kali ini tanpa sindiran, hanya perintah singkat. Bella membacanya, lalu menoleh ke layar komputer. Tangannya masih sedikit gemetar, tapi ia mulai mengetik. Keputusan kecil itu, untuk tidak pergi, membuka ruang baru di dalam dirinya. Namun ruang itu juga membawa tekanan baru. Berapa lama ia bisa bertahan tanpa kehilangan dirinya sendiri? Saat lampu kantor mulai redup, Bella mengemasi tasnya. Ia tahu, setelah hari ini, diam tidak lagi cukup. Bertahan berarti siap dilihat. Dan dilihat berarti siap diserang. Dan di balik semua itu, ada satu pasang mata yang mulai menghitung, menunggu, tanpa ia sadari. Hari itu Bella datang dengan tubuh yang masih menyimpan sisa ketegangan kemarin. Ia tidak lagi berharap kantor ini menjadi ramah. Yang ia harapkan hanya satu, ruang untuk bernapas tanpa harus membuktikan dirinya setiap menit. Namun begitu ia menyalakan komputer, harapan itu runtuh perlahan. Di layar, ada 3 email baru dari Rina. Semuanya bertanda urgent. Bella membukanya satu persatu. Laporan bulanan yang biasanya dikerjakan 2 orang. Rekap data lama yang seharusnya sudah selesai minggu lalu. Dan permintaan mendadak untuk menyiapkan arsip presentasi sore ini. Tidak ada penjelasan. Tidak ada pembagian tugas. Maya baru saja duduk ketika melihat ekspresi Bella mengeras. Kenapa? Tanyanya pelan. Bella memutar layar sedikit. Maya membaca cepat, lalu mendesah. Ini tidak masuk akal. Kamu baru seminggu di sini. Bella menutup email itu, jari-jarinya tetap tenang di atas mouse. Aku bisa kerjakan.
Maya menoleh tajam. Bella, ini bukan soal bisa atau tidak. Ini sengaja. Bella tahu itu. Justru karena itulah ia memilih tidak bereaksi. Jika ia protes sekarang, semua akan kembali ke satu label yang sudah ditempelkan padanya. Ia menggeleng pelan. Biarkan. Maya bangkit dari kursinya. Aku akan bicara ke Rina. Tangan Bella bergerak cepat, menarik lengan Maya sebelum ia melangkah jauh. Sentuhannya ringan, tapi cukup untuk menghentikan. Jangan. Maya menatapnya, bingung dan kesal. Kenapa kamu selalu memilih diam? Bella menelan ludah. Karena aku belum punya posisi. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi beratnya membuat dada Bella sesak. Posisi bukan soal jabatan. Ini tentang pijakan. Tentang berdiri tanpa bisa disingkirkan dengan satu kalimat merendahkan. Maya perlahan duduk kembali, meski wajahnya jelas tidak setuju. Kalau kamu tumbang. Bella tersenyum tipis. Aku belum sampai sana. Jam demi jam berlalu. Bella bekerja tanpa henti. Ia menunda makan siang, menunda peregangan punggung yang mulai nyeri. Setiap kali Rina lewat, langkahnya melambat. Matanya menilai tumpukan pekerjaan di meja Bella seperti beban itu adalah ujian yang harus gagal. Di ruangan lain, Aditya menandatangani beberapa dokumen, tapi perhatiannya tidak penuh. Dari balik dinding kaca, ia bisa melihat sudut lantai administrasi. Ia melihat Bella masih duduk di sana saat karyawan lain mulai beranjak makan siang. Ia melihat Maya datang dan pergi membawa berkas tambahan. Ada rasa tidak nyaman yang sulit ia jelaskan. Dia bisa bilang tidak. Gumam Aditya pada dirinya sendiri. Kenapa dia tidak pergi saja? Pertanyaan itu muncul bukan karena peduli, tapi karena kehadiran Bella yang bertahan memaksanya menatap sesuatu yang belum ia selesaikan. Ia teringat hari ketika Bella memilih diam saat ia berkata ingin berpisah. Ia ingat betul wajah itu, tenang di luar, hancur di dalam. Wajah yang sama kini ada di kantor ini, setiap hari. Aditya mengalihkan pandangan, berusaha fokus. Itu masa lalu, ia mengingatkan dirinya lagi. Tapi keyakinan itu mulai retak. Menjelang sore, Rina mendekati meja Bella. Sudah sampai mana? Bella menyebutkan progresnya, detail dan terukur. Tidak ada nada menantang, tidak ada keluhan. Rina mengangguk tipis. Pastikan selesai hari ini. Lalu ia menoleh ke Maya. Kamu bisa pulang tepat waktu. Kalimat itu jelas, tajam. Pemisahan yang disengaja. Maya mengepalkan tangan. Saya bisa bantu. Bella memotong pelan, tanpa menoleh. Tidak perlu. Rina tersenyum kecil, lalu pergi. Saat jam menunjukkan lewat 6, kantor mulai sepi. Bella masih mengetik. Matanya perih, pundaknya berat. Maya berdiri di samping meja. Ragu. Aku tinggal dulu, katanya akhirnya. Tapi ini tidak adil. Bella mengangguk. Terima kasih sudah peduli. Maya pergi dengan langkah berat. Di luar, hujan mulai turun. Bella menyelesaikan laporan terakhir tepat sebelum sistem dimatikan otomatis. Ia menyandarkan punggung ke kursi, menutup mata sejenak. Keheningan setelah kerja panjang itu tidak membawa lega, hanya kesadaran bahwa hari ini ia menang kecil dengan harga besar. Saat ia berdiri untuk pulang, ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Besok, bantu tim lantai 5. Data lama. Bella membaca pesan itu 2 kali. Beban baru. Tanpa alasan. Tanpa pilihan. Ia menyimpan ponsel ke dalam tas. Di lobi, ia melihat Aditya berdiri menunggu lift. Pandangan mereka bertemu sesaat. Kali ini, Aditya tidak langsung berpaling. Ada kerutan kecil di antara alisnya. Gangguan yang belum ia beri nama. Bella melangkah masuk ke lift. Berdiri di seberangnya. Tidak ada kata yang keluar. Pintu tertutup. Dan di ruang sempit itu, Bella membuat keputusan kecil yang berisiko.
ia tidak akan mundur. Bukan besok. Mungkin bukan lusa. Entah sampai kapan. Bella bangun pagi dengan tubuh yang belum sepenuhnya pulih dari hari sebelumnya. Bahunya masih pegal, matanya perih. Tetapi keputusan yang ia buat di lift semalam terasa semakin nyata. Ia tidak akan mundur. Setidaknya, tidak sebelum ia yakin alasan bertahannya lebih kuat daripada rasa lelahnya. Di kantor, suasana berbeda sejak pagi. Beberapa karyawan berbisik, mondar-mandir lebih rapi dari biasanya. Maya mencondongkan badan ke arah Bella. Katanya hari ini ada investor datang. Pak Hendra kelihatan tegang. Bella mengangguk tanpa menanggapi lebih jauh. Investor atau tidak, pekerjaannya tetap sama. Ia membuka email dan mulai mengerjakan data lantai 5 seperti pesan semalam. Namun konsentrasinya pecah ketika suara langkah-langkah teratur terdengar dari arah koridor utama. Rombongan kecil masuk ke lantai itu. Pak Hendra berjalan di depan, sikapnya lebih formal dari biasanya. Di belakangnya, seorang pria berjas gelap dengan wajah yang familiar bagi Bella, terlalu familiar untuk konteks ini. Lukman. Bella menegang seketika. Ingatannya melayang pada pertemuan-pertemuan lama yang selalu berlangsung di ruang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kantor ini. Ia tidak menyangka akan melihatnya di sini, di ruang yang sama dengan orang-orang yang memandangnya rendah setiap hari. Pak Hendra berhenti di dekat meja administrasi. Ini area kerja staf, katanya singkat pada rombongan. Lukman melangkah sedikit ke depan, matanya menangkap sosok Bella yang berdiri setengah dari kursinya. Refleks. Bella, sapa Lukman, suaranya hangat dan penuh penghormatan. Senang melihatmu. Satu kalimat itu cukup mengubah udara ruangan. Beberapa kepala menoleh. Maya membeku. Rina, yang berdiri beberapa langkah dari sana, menajamkan pandangan. Dan di ujung ruangan, Aditya menghentikan langkahnya. Bella merasakan jantungnya berdegup keras. Ia membalas dengan anggukan kecil. Suaranya tertahan. Pak Lukman. Tidak ada tambahan penjelasan. Tidak ada konteks yang menyelamatkan. Hanya sapaan yang terlalu hormat untuk hubungan rekan kerja biasa. Rina melangkah mendekat. Senyum profesional terpasang kaku. Pak Lukman, silakan ke ruang rapat. Kami sudah siapkan semuanya. Lukman mengangguk. Lalu sebelum berbalik, matanya kembali pada Bella. Semoga harimu lancar. Bella hanya menjawab dengan senyum tipis. Ia duduk kembali, tangan dingin. Ia bisa merasakan tatapan di sekelilingnya, rasa ingin tahu yang bercampur kecurigaan. Setelah rombongan pergi, Rina langsung menoleh tajam ke arah Bella. Kamu kenal investor kita? Pertanyaan itu terdengar ringan, tapi nadanya tidak. Kenal, jawab Bella jujur, tanpa penjelasan tambahan. Rina menyipitkan mata. Dari mana? Bella menahan napas. Dari luar kantor. Rina tertawa kecil, tanpa humor. Menarik. Maya menatap Bella dengan cemas. Kamu tidak apa-apa. Bella mengangguk, meski perasaannya berantakan. Perhatian yang ia hindari justru datang dengan cara paling mencolok. Di ruang lain, Aditya berdiri di dekat jendela ruang rapat, berpura-pura memeriksa ponsel. Namun pikirannya tertuju pada satu hal. Cara Lukman menyebut nama Bella. Bukan sekadar kenal. Ada keakraban yang tidak bisa ia sangkal. Ada rasa panas yang naik ke dadanya. Bukan marah, bukan cemburu yang ingin ia akui, tapi sesuatu yang mengganggu ketenangannya. Ia bertanya pada dirinya sendiri kenapa hal itu penting. Dia bukan siapa-siapa lagi bagiku, katanya dalam hati. Namun jawabannya tidak meyakinkan. Siang hari, Bella mendapat pesan singkat dari nomor yang ia kenal baik. Bisa bicara sebentar? Di luar kantor. Bella membaca pesan itu lama. Ia tahu risiko yang datang jika orang-orang melihat mereka bersama. Namun mengabaikannya juga bukan pilihan. Ia membalas singkat. 5 menit. Di pantry lantai bawah. Di pantry yang sepi, Lukman berdiri sambil menyeduh kopi.
Ia menoleh saat Bella masuk. Maaf kalau tadi membuatmu tidak nyaman. Kantor ini bukan tempat kita, kata Bella langsung. Nada suaranya tenang, tapi tegas. Tolong jaga jarak. Aku bekerja di sini sebagai staf. Lukman menatapnya, memahami lebih cepat dari yang ia duga. Aku mengerti. Bella menghela napas. Aku tidak ingin diperlakukan berbeda. Tidak sekarang. Aku akan berhati-hati, jawab Lukman. Tapi mereka sudah melihat. Bella tahu itu. Dan itulah yang membuat dadanya sesak. Satu sapaan telah menggeser posisinya. Dari tak terlihat menjadi disorot. Dari aman dalam diam menjadi rawan dalam perhatian. Saat kembali ke meja, ia merasakan perubahan sikap. Rina lebih sering melintas. Aditya beberapa kali menoleh tanpa sadar. Maya semakin cemas. Menjelang sore, Bella menerima email baru. Undangan rapat internal besok pagi. Lantai atas. Namanya tercantum di sana, meski tidak ada penjelasan peran. Bella menatap layar lama. Perhatian yang ia hindari kini datang tanpa ia minta. Dan jarak yang ia jaga semakin sulit dipertahankan. Pagi itu Bella melangkah masuk kantor dengan perasaan yang belum sepenuhnya ia pahami. Undangan rapat lantai atas yang muncul kemarin masih menggantung di pikirannya seperti awan gelap yang tak mau bergerak. Ia tahu, sejak sapaan Lukman, posisinya berubah. Bukan naik, hanya lebih terlihat. Dan di tempat seperti ini, terlihat berarti rentan. Ia duduk di mejanya, membuka komputer, mencoba menenggelamkan pikiran dalam angka dan data. Namun suara-suara di sekitarnya terasa berbeda. Lebih pelan, lebih terpotong, seolah ada sesuatu yang dibicarakan tanpa ingin terdengar jelas. Bella menoleh sedikit. Dua karyawan di dekat pantry berhenti bicara saat matanya bergerak. Salah satunya tersenyum canggung, lalu berpaling. Jantung Bella berdegup lebih cepat. Ia menunduk kembali, berusaha meyakinkan diri bahwa ia hanya lelah. Maya datang dengan wajah tegang. Ia tidak langsung duduk. Bel, katanya pelan, kamu dengar sesuatu? Bella menggeleng. Tentang apa? Maya ragu sejenak, lalu duduk. Ada yang bilang, kamu dekat dengan investor. Katanya, kamu memanfaatkan itu supaya dapat posisi. Kalimat itu jatuh lebih keras daripada yang Bella perkirakan. Tangannya berhenti di atas keyboard. Ia menatap layar tanpa benar-benar melihat. Siapa yang bilang? Tanyanya. Meski jawabannya sudah ia duga. Maya tidak menyebut nama, tapi matanya melirik ke arah ruang Rina. Bella menarik napas dalam. Ada rasa perih yang menyebar pelan, seperti memar yang disentuh kembali. Ia tidak marah. Belum. Yang ia rasakan adalah kelelahan. Upaya menjaga jarak, memilih diam, ternyata tidak menghentikan orang-orang mengisi kekosongan dengan cerita mereka sendiri. Tak lama kemudian, Rina keluar dari ruangannya. Ia berdiri dekat meja beberapa karyawan, berbicara dengan suara cukup rendah untuk disebut bisik, tapi cukup keras untuk terdengar oleh yang ingin mendengar. Zaman sekarang, kata Rina, banyak yang pintar cari jalan pintas. Apalagi kalau tahu cara mendekati orang yang tepat. Tawa kecil menyusul. Bella tidak melihat, tapi ia tahu beberapa pasang mata mengarah padanya. Ia berdiri. Bukan untuk pergi. Bukan untuk membela. Ia mengambil map di rak, lalu kembali duduk. Gerakannya tenang, nyaris datar. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang runtuh perlahan. Bukan harga diri, tapi kepercayaan bahwa kerja keras saja cukup. Maya mengepalkan tangan. Ini sudah keterlaluan, bisiknya. Aku bisa bersaksi. Bella memotong pelan. Jangan. Maya menatapnya. Frustrasi. Kenapa kamu selalu melindungi mereka dengan diam? Bella menggeleng kecil. Aku melindungi diriku. Di lantai atas, Pak Hendra berdiri di dekat jendela ruang rapat. Ia mendengar laporan singkat tentang dinamika di bawah. Ia tahu gosip itu tidak berdasar.
Ia tahu persis hubungan Bella dan Lukman. Satu kalimat darinya bisa menghentikan semuanya. Namun ia tidak bergerak. Bukan karena setuju, melainkan karena waktu belum tepat. Ia menimbang dampak, bukan hanya pada perusahaan, tapi pada Bella sendiri. Meluruskan sekarang berarti membuka sesuatu yang masih ia simpan rapat. Dan ia belum yakin Bella siap menanggung sorotan yang lebih besar. Ia memilih diam, dengan konsekuensi yang ia sadari sepenuhnya. Siang hari, Bella menghadiri rapat lantai atas. Ia duduk di kursi belakang, mencatat tanpa bicara. Beberapa kepala menoleh, senyum yang dipaksakan. Aditya ada di sana. Ia tidak menatap Bella lama, tapi gosip itu sampai juga padanya. Ia mendengarnya dari dua arah, dengan versi yang sama menyakitkannya. Ia ingin menyangkal, ingin berkata bahwa Bella bukan seperti itu. Tapi lidahnya keluh. Mengakui kebenaran berarti mengakui bahwa ia mengenalnya lebih dari yang orang tahu. Dan itu membuka pintu yang ingin ia tutup. Bella kembali ke mejanya dengan perasaan kosong. Ia menyelesaikan tugas demi tugas dengan presisi yang sama, seolah profesionalisme bisa menjadi perisai. Namun setiap kali ia mengirim email, setiap kali ia berdiri mengambil arsip, bisik-bisik itu seperti bayangan yang mengikuti. Menjelang sore, Maya menyodorkan secangkir teh. "Kamu kuat," katanya lirih. "Tapi kamu tidak harus sendirian." Bella menatap cangkir itu, uapnya naik perlahan. "Aku tahu." Saat hari hampir berakhir, Bella menerima pesan baru dari nomor yang ia kenal. "Aku dengar gosipnya. Mau aku luruskan?" Bella membaca pesan itu lama. Jari-jarinya menggenggam ponsel erat. Meluruskan berarti membuka pintu yang Pak Hendra sengaja tutup. Menolak berarti membiarkan namanya ternoda lebih lama. Ia membalas singkat. "Belum. Tolong." Bella menyimpan ponsel, menatap layar komputer yang sudah gelap. Di dalam dirinya, sebuah keputusan kecil mulai terbentuk. Jika diam terus membuatnya terluka, maka suatu hari ia harus memilih cara lain untuk bertahan. Pagi itu Bella datang dengan kepala penuh. Keputusan semalam, meminta Lukman tetap diam, belum memberinya rasa lega. Ia tahu gosip tidak akan berhenti dengan sendirinya. Namun ia memilih satu hal yang masih bisa ia kendalikan, pekerjaannya. Ia baru saja membuka sistem data ketika notifikasi merah muncul di layar. "Error. Data tidak sinkron." Bella mengernyit. Ia memeriksa ulang input kemarin. Semua sesuai prosedur. Ia menandai pesan itu untuk dicek nanti, lalu melanjutkan tugas lain. Belum 15 menit, Rina sudah berdiri di belakangnya. "Kenapa laporan lantai 5 tidak bisa dibuka?" tanyanya, tanpa basa-basi. Bella menoleh. "Saya cek dulu. Kemarin sudah saya kirim." "Tim IT bilang ada kesalahan input dari administrasi," kata Rina, nadanya tajam. "Dan kamu yang terakhir mengakses." Beberapa karyawan menoleh. Udara kembali menegang dengan cara yang kini terlalu akrab. Bella berdiri. "Saya tidak mengubah apapun setelah pengiriman. Kalau ada error, kemungkinan dari sistem sinkronisasi." Rina menyilangkan tangan. "Jadi sekarang kamu menyalahkan sistem?" Bella menahan napas. Ini titik yang berbahaya. Setiap kata bisa dibaca sebagai pembelaan diri yang tidak diinginkan. "Aku hanya menjelaskan kemungkinan," jawabnya pelan. Rina tersenyum tipis. "Kita akan bahas ini nanti." Kalimat itu terdengar seperti vonis yang ditunda. Maya mendekat begitu Rina pergi. Wajahnya pucat. "Bel, tadi It bilang data mentahnya memang berantakan." Bella menoleh. Ada sesuatu dalam nada Maya yang berubah. Bukan menuduh, tapi ragu. Dan itu lebih menyakitkan. "Kamu percaya aku?" tanya Bella. Suaranya hampir tak terdengar. Maya terdiam sejenak. Aku tidak tahu. Semua orang bilang." Kalimat itu tidak selesai, tapi maknanya jelas. Untuk pertama kalinya sejak mereka duduk berdampingan, Bella merasa sendirian di meja itu.
Ia duduk kembali, jantungnya berdegup keras. Ada dorongan kuat untuk berdiri dan berkata bahwa ia difitnah. Bahwa ia sudah cukup diserang. Namun ia menahan diri. Jika ia bicara sekarang, suaranya akan terdengar seperti pembelaan kosong. Bella membuka sistem lebih dalam, masuk ke log akses yang jarang disentuh staf biasa. Tangannya bergerak cepat, fokus penuh. Ia tahu risikonya. Akses ini bisa dipermasalahkan jika ia salah langkah. Tapi ia juga tahu satu hal, kebenaran ada di sana, bukan di gosip. Jam makan siang lewat tanpa ia sadari. Maya beberapa kali menoleh, ragu ingin bertanya atau tidak. Bella tidak mengangkat kepala. Di lantai atas, Pak Hendra menerima laporan singkat tentang gangguan sistem. Ia melihat nama Bella disebut. Alisnya berkerut. Ia mengenal pola kerja perempuan itu, terlalu rapi untuk kesalahan ceroboh. Namun ia tetap diam, menunggu apa yang akan terjadi. Sekali lagi, ia memilih mengamati. Sore hari, Rina memanggil Bella ke ruangannya. Maya ikut berdiri, tapi Rina menggeleng. Cukup Bella. Di ruangan itu, suasana dingin. Tim IT menemukan inkonsistensi, kata Rina. Dan semua mengarah ke akunmu. Bella berdiri tenang. Boleh saya cek bersama mereka? Rina tertawa kecil. Kamu mau mengajari IT? Bella menggeleng. Saya mau memahami. Rina menatapnya lama, lalu mengangguk. Baik. Tapi ini tidak mengubah catatan hari ini. Bella keluar dari ruangan dengan langkah mantap, meski dadanya bergetar. Di meja, Maya menatapnya penuh penyesalan. Maaf, katanya lirih. Bella tidak menjawab. Ia kembali ke komputer, membuka log yang ia simpan. Ia menemukan satu celah, akses dari akun lain di waktu yang sama dengan pengiriman data. Bukan miliknya. Tangannya berhenti. Ia bisa menyerahkan temuan itu sekarang. Membela diri. Mengakhiri keraguan Maya. Tapi itu juga berarti menantang Rina secara langsung, membuka konflik lebih besar sebelum ia siap. Bella menutup jendela itu, menyimpan bukti di folder pribadinya. Saat kantor hampir sepi, Maya mendekat. Kenapa kamu tidak jelaskan? Bella menatap layar yang sudah gelap. Karena aku ingin mereka melihat hasilnya dulu. Maya terdiam, rasa bersalah jelas di wajahnya. Bella pulang dengan langkah berat. Malam itu, ia tahu, diam bukan lagi sekadar bertahan. Diam kini adalah strategi yang berisiko, dan ia baru saja memilihnya. Bella datang pagi itu dengan satu kesadaran baru. Diam yang ia pilih mulai ditarik ke pusat perhatian. Kesalahan sistem kemarin belum selesai, hanya digantung. Ia tahu, sesuatu akan menyusul. Ketika membuka email kantor, firasat itu langsung mendapat bentuk. Mulai hari ini, kinerja staf administrasi akan berada di bawah supervisi langsung divisi operasional. Nama pengawasnya tertera jelas. Aditya Pratama. Jari Bella berhenti di atas mouse. Udara di sekitarnya terasa menipis. Ia membaca ulang email itu, berharap matanya salah. Tapi tidak. Keputusan itu resmi, dingin, tanpa penjelasan tambahan. Maya mencondongkan badan, membaca dari layar Bella. Itu, mantan suamimu, kan? Bella mengangguk. Tidak ada emosi berlebihan di wajahnya, hanya kehati-hatian yang menegang. Iya. Maya menghela napas. Ini pasti ulah Rina. Bella tidak menanggapi. Ia berdiri, merapikan map di mejanya. Dalam dirinya, luka lama bergerak pelan, bukan marah, tapi ketakutan yang pernah ia kenal, berada di bawah penilaian Aditya lagi. Tak lama kemudian, Aditya muncul di lantai administrasi. Sikapnya profesional, langkahnya terukur. Namun matanya tidak langsung mencari Bella. Ia berbicara singkat dengan Rina, lalu berjalan mendekat. Bella, katanya akhirnya. Nama itu keluar kaku dari bibirnya. Pak Aditya, jawab Bella.
Nada suaranya datar. Ia sengaja menggunakan sapaan formal, menciptakan jarak yang ia butuhkan. Kita perlu review beberapa pekerjaanmu, kata Aditya. Ikut saya. Maya menatap Bella cemas. Bella mengangguk kecil, lalu mengikuti Aditya ke ruang kecil di samping. Ruangan itu sunyi, hanya ada meja dan 2 kursi. Aditya duduk lebih dulu, membuka laptop. Bella duduk di seberangnya, punggungnya lurus. Ini soal laporan lantai 5, kata Aditya tanpa menatapnya. Ada error. Saya tahu, jawab Bella. Saya sedang menelusuri log. Aditya akhirnya mengangkat wajah. Tatapan mereka bertemu, singkat, tegang. Ada begitu banyak yang tidak dikatakan di sana. Kamu selalu seperti ini, katanya pelan, hampir seperti gumaman. Diam. Bella menegang. Saya bekerja. Aditya menghela napas, lalu kembali ke layar. Tunjukkan prosesmu. Bella memindahkan kursinya sedikit, menjelaskan langkah demi langkah. Tangannya bergerak luwes di keyboard, membuka file, menelusuri data, menunjukkan celah yang ia temukan. Ia tidak melihat reaksi Aditya, fokus pada pekerjaannya. Aditya memperhatikan dengan saksama. Ia mengenali pola itu, ketelitian yang dulu ia anggap berlebihan, kesabaran yang dulu ia sebut lambat. Kini, di hadapannya, semua itu tampak sebagai kecakapan yang solid. Ini, rapi, katanya akhirnya, tanpa sadar. Bella berhenti. Ia menoleh, terkejut bukan karena pujian, tapi karena kata itu datang darinya. Terima kasih, jawabnya singkat. Aditya menelan ludah. Ada rasa tidak nyaman yang merambat di dadanya. Selama ini, ia meyakinkan diri bahwa keputusannya meninggalkan Bella adalah logis, bahwa Bella terlalu lemah untuk dunia yang keras. Tapi perempuan di hadapannya sekarang tidak tampak lemah. Ia tampak terkendali. Setelah sesi itu, Aditya keluar ruangan dengan pikiran yang kacau. Ia kembali ke mejanya, mencoba bekerja, tapi matanya terus tertarik ke sudut lantai administrasi. Bella kembali mengetik, seolah tidak ada yang berubah. Rina menghampiri Aditya. Bagaimana? Tidak ada yang bisa dibuktikan hari ini, jawab Aditya jujur. Rina mengerutkan kening. Kamu terlalu lunak. Aditya tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan siapa yang sebenarnya ia nilai selama ini. Sore hari, Aditya kembali memanggil Bella. Kali ini hanya untuk menanyakan progres. Nada suaranya lebih tenang, jaraknya sedikit berkurang, tapi kekakuan tetap ada. Kamu bisa pulang setelah ini, katanya. Bella mengangguk. Saat berdiri, ia berhenti sejenak. Pak Aditya, katanya pelan. Aditya menoleh. Kalau ini berat buat Anda, lanjut Bella, kita bisa minta pengawas lain. Kalimat itu bukan permintaan, melainkan penetapan batas. Aditya terdiam. Ia melihat keteguhan di mata Bella, bukan tantangan, tapi kejujuran. Tidak, katanya akhirnya. Saya profesional. Bella mengangguk, lalu pergi. Di meja kerjanya, Aditya duduk lama, menatap layar kosong. Ia baru menyadari satu hal yang mengganggunya lebih dari gosip atau kesalahan sistem. Bella yang dulu ia remehkan kini berdiri dengan caranya sendiri. Dan ia dipaksa melihatnya. Setiap hari, Bella masih membawa sisa ketegangan dari hari-hari terakhir ketika ponselnya bergetar di atas meja kerja. Nama Bu Sari muncul di layar, tetangga yang sejak dulu paling dekat dengan ibunya. Detik itu juga, dadanya mengencang. Ia mengangkat panggilan, menjauh sedikit dari meja. Suara di seberang terdengar tergesa, pecah oleh napas yang tidak teratur. Bella, ibu kamu pingsan. Kami di puskesmas. Katanya harus dirujuk. Dunia Bella menyempit. Kalimat berikutnya hanya dengung. Tangannya bergetar saat menutup telepon. Ia berdiri terpaku beberapa detik, lalu meraih tasnya. Otaknya bergerak cepat. Ibu Sari, rumah sakit, biaya,
izin kerja. Semua bertabrakan. Maya melihat perubahan di wajah Bella dan langsung berdiri. Kenapa? Ibu aku, kata Bella singkat. Suaranya hampir tidak keluar. Aku harus pergi. Tanpa menunggu jawaban, Bella melangkah menuju lift. Di kepalanya, satu pilihan mulai mengeras, mengundurkan diri. Pekerjaan ini belum lama, posisinya rapuh, dan ia tak punya ruang untuk absen panjang. Ibu lebih penting. Selalu. Di perjalanan ke rumah sakit, Bella menyusun kalimat pengunduran diri di benaknya. Ia akan menjelaskan dengan jujur. Tidak memohon. Tidak berdebat. Ia siap kehilangan pekerjaan yang baru saja ia pertahankan dengan susah payah. Ibu Sari terbaring lemah ketika Bella tiba. Wajah perempuan itu pucat. Napasnya pendek-pendek. Bella menggenggam tangannya, menahan getar di dadanya. Dokter menyebutkan observasi beberapa hari. Stres dan kelelahan, katanya. Harus ada yang mendampingi. Bella mengangguk. Dalam kepalanya, keputusan itu kian bulat. Ia menelpon kantor dengan tangan gemetar. Kali ini bukan ke Maya, melainkan ke nomor Pak Hendra yang tertera di direktori internal. Ia ragu, hubungan mereka formal, jarang berinteraksi. Namun ia tak punya pilihan. Pak Hendra, ucap Bella setelah panggilan tersambung. Maaf mengganggu. Ibu saya sakit. Saya ambil cuti, potong Pak Hendra tenang. Mulai hari ini. Bella terdiam. Pak, prosedurnya. Tidak perlu prosedur biasa, katanya lagi, seolah sudah memikirkan semuanya. Kamu fokus ke keluarga. Kata-kata itu jatuh terlalu cepat, terlalu mudah. Bella menelan ludah. Berapa lama, Pak? Kita lihat kondisi ibumu. Kantor bisa menyesuaikan. Bella ingin bertanya lebih jauh, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Terima kasih, katanya akhirnya. Panggilan berakhir. Bella menurunkan ponsel, menatap layar gelapnya. Ada kelegaan yang mengalir, tapi bersamaan dengan itu muncul sesuatu yang lain. Kecurigaan tipis, seperti bayangan di sudut mata. Maya datang menjenguk sore itu. Pak Hendra langsung kasih cuti, tanyanya, tak menyembunyikan heran. Bella mengangguk. Tanpa HR. Tanpa formulir. Maya mengerutkan kening. Itu tidak biasa. Bella tahu. Ia merapikan selimut ibunya, menghindari tatapan Maya. Mungkin karena kondisi darurat. Atau karena hal lain, kata Maya pelan. Bella tidak menjawab. Ia memilih diam, seperti kebiasaannya akhir-akhir ini. Diam yang melindungi, sekaligus menekan. Malamnya, ketika ibunya tertidur, Bella duduk di bangku lorong rumah sakit. Ia membuka ponsel, membaca ulang pesan singkat dari kantor. Izin cuti sudah dicatat. Tidak ada tembusan ke siapapun. Nama Pak Hendra tertera sebagai persetujuan tunggal. Pikirannya berputar. Mengapa Pak Hendra begitu cepat? Mengapa ia, yang jarang berbicara dengannya, diberi kelonggaran yang tidak didapat orang lain? Gosip Rina terlintas. Tatapan Aditya yang berubah. Supervisi yang semakin dekat. Semua seperti simpul yang belum terurai. Bella menghela napas panjang. Ia tahu satu hal. Jika ia menanyakan sekarang, ia mungkin membuka pintu yang belum siap ia masuki. Ia memilih menahan pertanyaan itu, menyimpannya rapat-rapat. Namun keputusan kecil itu membawa tekanan baru. Dengan menerima cuti tanpa prosedur, Bella sadar ia sedang berutang pada sesuatu yang tidak ia pahami. Dan ketika ia kembali nanti, utang itu bisa saja ditagih, dengan cara yang tidak bisa ia kendalikan. Kembali ke kantor setelah cuti terasa seperti memasuki ruangan yang sudah berubah tanpa pemberitahuan. Bella merasakan tatapan-tatapan itu bahkan sebelum ia duduk di mejanya. Tidak frontal, tapi cukup lama untuk terasa. Seolah ada sesuatu yang bergeser selama ia pergi, dan namanya terlibat di dalamnya. Maya menyodorkan map tanpa banyak bicara. Ada rapat besar pagi ini.
Investor datang langsung. Bella mengangguk, mencoba menenangkan detak jantungnya. Pikirannya masih terikat pada ibunya yang belum sepenuhnya pulih, pada cuti yang terlalu mudah diberikan, pada pertanyaan-pertanyaan yang sengaja ia kubur. Ia belum siap menghadapi tekanan baru, tapi tekanan tidak menunggu kesiapan siapapun. Ruang rapat penuh. Pak Hendra duduk di ujung meja. Wajahnya tenang seperti biasa. Aditya berada di sisi lain. Rahangnya mengeras. Dan di antara mereka, Lukman, hadir dengan sikap santai yang terlalu percaya diri untuk ukuran tamu. Keputusan menunda ekspansi digital itu keliru, kata Lukman tanpa basa-basi. Pasar tidak menunggu kita berdebat. Aditya menyilangkan tangan. Saya menolaknya karena risikonya besar dan belum matang. Belum matang menurut siapa? Lukman menyandarkan tubuh ke kursi. Data yang saya lihat justru menunjukkan sebaliknya. Bella menunduk, membuka laptop, berusaha mengecil. Namun jantungnya berdegup ketika Lukman melanjutkan. Analisis skenario itu solid. Proyeksi arus kasnya realistis. Beberapa kepala menoleh. Pak Hendra menatap Aditya. Analisis mana yang Anda maksud? Lukman tersenyum tipis. Yang disusun internal. Tidak pernah diajukan resmi, tapi jelas ada. Ruangan hening. Bella merasakan panas merambat ke wajahnya. Tangannya berhenti di atas keyboard. Aditya menegakkan punggung. Saya tidak pernah menerima dokumen final. Karena memang tidak pernah difinalkan, jawab Lukman. Itu masih berupa diskusi. Tapi ide dasarnya kuat. Pak Hendra menoleh. Matanya menyapu ruangan sebelum berhenti pada Bella. Tatapan itu singkat, nyaris tak terlihat. Tapi cukup membuat napas Bella tertahan. Siapa yang terlibat dalam diskusi itu? Tanya Pak Hendra. Hening kembali. Kali ini lebih berat. Bella tahu ia berada di persimpangan yang berbahaya. Ia teringat malam-malam lembur, saat ia diminta Lukman, di luar jam kerja, di luar struktur resmi, untuk menguji asumsi, menghitung ulang risiko. Semua dilakukan diam-diam, tanpa jabatan, tanpa nama. Ia melakukannya karena merasa mampu, bukan karena ingin terlihat. Saya, ucap Bella akhirnya. Suaranya tenang, meski dadanya bergetar. Saya ikut menyusun simulasi awal. Tidak atas nama tim. Tidak pernah saya ajukan sebagai keputusan. Beberapa orang saling pandang. Maya menatap Bella dengan campuran kaget dan khawatir. Aditya menoleh cepat. Kamu. Ada nada tajam yang tak bisa ia sembunyikan. Sejak kapan staf biasa terlibat strategi tingkat atas? Bella mengangkat kepala. Sejak diminta. Saya tidak pernah melangkahi otoritas siapapun. Lukman menyela. Dan justru itu poin saya. Potensi ada, tapi terhambat ego struktural. Kata ego menggantung di udara. Aditya mengepalkan tangan. Ia merasa pijakannya goyah, keputusan yang ia buat dipertanyakan, kewenangannya tergerus oleh sesuatu yang tidak resmi, oleh seseorang yang dulu ia anggap tak signifikan. Rapat berakhir tanpa keputusan. Namun tidak ada yang keluar dengan perasaan sama seperti saat masuk. Di luar ruang rapat, Aditya menghentikan langkah Bella. Kamu menikmati ini? Tanyanya dingin. Bella menatapnya lurus. Menikmati apa? Dilindungi investor. Diperhatikan manajemen. Bella menarik napas. Aku bekerja. Itu saja. Aditya tertawa pendek, tanpa humor. Hati-hati. Garis yang kamu lewati itu tipis. Kata-kata itu menancap. Bella tahu. Ia selalu tahu. Dan justru karena itu ia memilih berhati-hati. Sore itu, Pak Hendra memanggil Bella ke ruangannya. Tidak lama, tidak banyak kata. Saya tahu kontribusimu, katanya. Tapi mulai sekarang, semua harus jelas. Tidak ada lagi yang abu-abu. Bella mengangguk. Saya mengerti. Namun saat ia kembali ke mejanya, Bella menyadari satu hal.
Dengan diakuinya perannya, meski tidak resmi, ia telah terlihat. Dan terlihat berarti disorot. Malam menjelang, kantor mulai sepi. Bella membuka file strategi itu sekali lagi. Tangannya ragu di atas touchpad. Ia bisa berhenti, menarik diri, kembali menjadi bayangan aman. Atau ia bisa merapikan analisis itu, membuatnya siap, bukan untuk diajukan, tapi untuk berjaga-jaga. Bella memilih opsi kedua. Keputusan kecil. Risiko besar. Dan ia tahu, sejak detik itu, posisinya, dan hidupnya, tak akan pernah benar-benar tenang lagi. Sisa malam setelah rapat besar itu meninggalkan jejak yang tak kasat mata di kantor. Pagi datang dengan suasana yang berbeda, lebih hening, lebih waspada. Bella merasakannya sejak ia melangkah masuk. Orang-orang berbicara lebih pelan. Senyum-senyum cepat terputus ketika ia lewat. Tidak ada yang menuduh, tapi juga tidak ada yang benar-benar netral. Ia duduk di mejanya, membuka komputer, dan memaksa fokus. Pilihan yang ia ambil semalam, merapikan analisis, menyiapkannya tanpa diminta, masih berdenyut di kepalanya. Ia tidak menyesal, tapi ia sadar, setiap langkah ke depan kini akan diawasi. Di lantai atas, suasana tidak kalah tegang. Aditya berdiri di depan meja Pak Hendra dengan wajah tertahan. Ia datang dengan argumen yang telah ia susun sejak subuh, berharap dapat mengembalikan kendali yang terasa merosot sejak kemarin. Pak Hendra tidak mempersilakannya duduk. "Saya ingin meluruskan satu hal," kata Pak Hendra. Suaranya datar namun tegas. "Anda kepala divisi, Aditya, bukan pengambil keputusan utama." Aditya menegang. "Saya hanya menjalankan tanggung jawab." "Dan tanggung jawab itu ada batasnya," potong Pak Hendra. "Keputusan strategis perusahaan tidak ditentukan oleh rasa tidak nyaman pribadi." Kata pribadi terasa seperti pisau kecil. Aditya menarik napas, berusaha menjaga nada. "Ini soal struktur. Soal prosedur." "Struktur tidak runtuh hanya karena satu staf menunjukkan kapasitas," jawab Pak Hendra. "Yang runtuh adalah ego, jika kita tidak siap." Keheningan menyelimuti ruangan. Aditya merasa diperkecil, bukan oleh jabatan, tapi oleh pengingat bahwa posisinya selama ini ia anggap lebih tinggi dari kenyataan. Ia keluar dengan langkah terkendali, namun dadanya bergemuruh. Di lantai bawah, Maya sedang menuang kopi ketika dua rekan kerja berbisik di dekat pantry. "Kamu dengar?" Suara itu lirih tapi cukup jelas. "Ada saham besar yang gak pernah kelihatan di struktur publik." "Punya siapa?" Katanya, "Orang lama." Tapi namanya gak pernah muncul. Maya berhenti menuang. Alisnya berkerut. "Maksudnya?" Salah satu dari mereka melirik sekitar, lalu mendekat. Katanya, pemiliknya sengaja disembunyikan, biar nggak ikut konflik internal. Maya menelan ludah. Dalam kepalanya, potongan-potongan kejadian mulai bergerak. Cuti khusus tanpa prosedur, perhatian Pak Hendra yang terlalu terukur, sikap Lukman yang seolah tahu lebih banyak dari yang ia ucapkan. Dan Bella, selalu di tengah, selalu diam. Siang itu, Maya menghampiri Bella di meja kerjanya. "Bel," panggilnya pelan. Bella menoleh. "Kenapa?" Maya ragu sejenak. "Kamu pernah dengar soal saham misterius itu?" Jari Bella berhenti di atas keyboard. Ia sudah menduga desas-desus itu akan muncul. Hanya soal waktu. Ia menggeleng pelan. "Tidak." Maya menatapnya lama, mencoba membaca sesuatu di wajah sahabatnya. "Kalau kamu tahu sesuatu, kamu bisa cerita." Bella tersenyum tipis. "Kalau aku tahu, aku juga akan tetap kerja seperti biasa." Jawaban itu tidak memuaskan, tapi cukup jelas. Maya mengangguk, meski perasaannya bercampur antara percaya dan khawatir. Hari berjalan lambat. Setiap tugas terasa lebih berat, bukan karena volumenya, tapi karena kesadaran bahwa kesalahan sekecil apapun akan dibesar-besarkan. Bella memilih diam, tidak membela diri, tidak meluruskan gosip,
tidak mengonfirmasi atau menyangkal apapun. Diamnya bukan kelemahan. Itu benteng terakhir yang ia miliki. Sore menjelang, Bella menerima email singkat dari Pak Hendra. Laporan analisis terakhir. Kirimkan besok pagi. Tidak ada instruksi lain. Tidak ada konteks. Hanya itu. Bella membaca ulang email tersebut beberapa kali. Ia tahu laporan mana yang dimaksud. Yang belum pernah ia ajukan. Yang berada di wilayah abu-abu antara inisiatif dan pelanggaran. Di meja seberang, Aditya melirik ke arahnya. Tatapan mereka bertemu sesaat. Tidak ada kemarahan terbuka di mata Aditya. Hanya sesuatu yang lebih berbahaya. Kewaspadaan. Malam turun. Kantor kembali sepi. Bella duduk sendirian, menatap layar yang menampilkan grafik dan proyeksi. Ia bisa mengirim laporan itu apa adanya. Atau ia bisa menambahkan satu bagian kecil, rekomendasi risiko yang lebih berani, tapi jujur. Diam adalah pilihannya sejauh ini. Tapi laporan itu akan bicara menggantikan dirinya. Bella menggerakkan kursor, membuka dokumen, dan mulai mengetik. Satu keputusan kecil lagi. Dan ia tahu, setiap baris yang ia tulis semakin mendekatkannya pada pusat badai yang belum berniat reda. Pagi itu tidak dimulai dengan suara mesin fotokopi atau sapaan singkat di lorong. Ia dimulai dengan keheningan yang ganjil, sejenis jeda kolektif yang biasanya hanya muncul ketika sesuatu yang besar telah terjadi, tapi belum berani disebutkan. Bella baru saja menyalakan komputernya ketika notifikasi bertubi-tubi muncul. Bukan dari sistem kerja, melainkan dari pesan internal antar karyawan. Judulnya sama, dikirim berulang-ulang dengan subjek yang berbeda tapi inti yang serupa. Dokumen internal, struktur kepemilikan, tolong lihat halaman terakhir. Jantung Bella berdegu pelan. Tidak meledak, justru berat. Ia membuka salah satu lampiran itu dengan tangan yang stabil. Terlalu stabil untuk seseorang yang tahu apa yang akan ia temukan. Di halaman ketiga, di bawah tabel kepemilikan saham mayoritas, tertulis jelas satu nama. Bella Prameswari. Tidak ada keterangan tambahan. Tidak ada penjelasan. Hanya angka, persentase, dan cap dokumen internal yang seharusnya tidak pernah keluar dari ruang rapat tertutup. Ruangan di sekitarnya berubah. Kursi-kursi berderit. Bisikan tidak lagi disamarkan. Beberapa pasang mata menoleh cepat lalu berpura-pura sibuk. Bella menutup dokumen itu tanpa ekspresi. Ia telah mempersiapkan diri untuk momen ini. Bukan hari ini, mungkin bukan dengan cara ini. Tapi ia tahu, diamnya selama ini adalah harga yang suatu saat harus dibayar. Di sisi lain kantor, Rina membaca dokumen yang sama dengan wajah memucat. Tangannya gemetar. Bukan karena kaget semata, tapi karena ingatan yang menabrak tiba-tiba. Semua kata-kata yang pernah ia ucapkan, hinaannya, tudingannya, gosip yang ia sebar, kini berbalik arah, menghantamnya tanpa ampun. Ini nggak mungkin, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Dia, staf biasa. Beberapa rekan kerja menoleh. Tidak ada yang menyanggah. Tidak ada yang membela. Rina berdiri terlalu cepat hingga kursinya nyaris terjungkal. Ia melangkah menuju ruang Aditya dengan napas memburu. Kepanikan jelas terukir di wajahnya. Aditya sedang menatap layar komputernya ketika Rina masuk tanpa mengetuk. Mas Adi, suara Rina pecah. Dokumen itu, kamu sudah lihat? Aditya mengangkat kepala perlahan. Wajahnya kaku. Aku lihat. Ini bohong. Kan? Rina mendekat, seolah butuh validasi. Nama Bella sebagai pemilik mayoritas? Itu pasti salah. Aditya berdiri. Rahangnya mengeras. Aku tidak percaya. Kalimat itu bukan pembelaan, melainkan penolakan. Bukan karena ia yakin Bella tidak mungkin memilikinya, tapi karena kenyataan itu terlalu menyakitkan untuk diterima. Semua rasionalisasi yang ia bangun, tentang masa lalu yang selesai, tentang Bella yang tidak berkembang, retak sekaligus. Kalau ini benar, lanjut Aditya pelan, maka seluruh yang kita lihat selama ini akan hancur.
potong Rina. Suaranya nyaris putus. Termasuk kita. Aditya tidak menjawab. Di dalam dadanya, ada rasa terancam yang jauh lebih dalam dari sekadar jabatan. Ini tentang posisi dirinya di mata Bella. Mata yang selama ini ia abaikan, ia remehkan, ia yakini tidak lagi punya kuasa atas hidupnya. Sementara itu, Bella dipanggil ke ruang rapat kecil. Bukan pertemuan resmi. Tidak ada agenda. Hanya Pak Hendra yang duduk di ujung meja, Lukman berdiri di dekat jendela, dan Maya yang menunggu di luar dengan wajah cemas. Kamu tahu ini akan terjadi, kata Pak Hendra tanpa basa-basi. Bella mengangguk. Saya tahu. Dokumen itu bocor lebih cepat dari yang kami perkirakan, sambung Lukman. Nada suaranya tenang, tapi sorot matanya penuh kehati-hatian. Tekanan akan datang dari semua arah. Bella duduk, melipat tangannya di atas meja. Saya tidak akan menyangkal. Pak Hendra menatapnya tajam, dan tidak akan membenarkan. Bella menggeleng. Belum. Keputusan itu menggantung di udara. Diam Bella bukan lagi soal bertahan. Kini ia menjadi pernyataan yang mengganggu banyak kepentingan. Ia tahu, sekali ia bicara, dunia di sekitarnya akan berubah total. Dan perubahan itu tidak bisa ditarik kembali. Di luar ruangan, Maya melihat Aditya melintas. Wajah pria itu pucat, langkahnya cepat, matanya menghindari semua orang. Untuk pertama kalinya, Maya merasakan jarak yang aneh, bukan antara rekan kerja, tapi antara seseorang yang kehilangan pijakan dan dunia yang bergerak terlalu cepat. Sore menjelang, Bella kembali ke mejanya. Tidak ada yang berani menegurnya. Tidak ada yang berani meminta klarifikasi. Dia menyelimuti sekelilingnya, kali ini bukan sebagai senjata, melainkan sebagai tekanan. Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari nomor yang ia kenal baik, tapi tidak ia simpan lagi dengan nama. Kita perlu bicara. Aditya. Bella membaca pesan itu lama. Ia tidak membalas. Ia mematikan layar, menarik napas dalam, dan menatap jendela yang memantulkan bayangannya sendiri, seorang perempuan yang akhirnya terlihat, tapi belum tentu didengar. Ia berdiri, mengambil tasnya, dan melangkah keluar kantor tanpa sepatah kata. Di dadanya, tekanan baru mengeras, bukan lagi tentang menyembunyikan kebenaran, tapi tentang memilih kapan dan bagaimana kebenaran itu akan ia lepaskan. Dan ia tahu, pilihan itu akan mengorbankan sesuatu. Entah masa lalu yang belum sembuh, atau masa depan yang baru saja terbuka. Pagi itu, ruang rapat utama dipenuhi kursi yang terisi lebih cepat dari biasanya. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang bercanda. Semua orang datang dengan satu pertanyaan yang sama, meski tak satu pun berani mengucapkannya. Bella duduk di barisan tengah, bukan di depan, bukan pula di belakang. Ia memilih posisi yang selama ini ia kenal. Cukup terlihat, tapi tidak menuntut perhatian. Detik demi detik menjelang dimulainya rapat terasa seperti tarikan napas yang terlalu panjang. Ponsel Bella masih menyimpan pesan Aditya semalam. Ia tidak membukanya lagi. Ia tahu, hari ini akan menjawab semua yang tak terucap, bukan dengan kata-kata darinya, tapi dengan kenyataan yang berdiri sendiri. Lukman memasuki ruangan dengan langkah tenang. Kehadirannya langsung menenangkan sebagian, sekaligus menegangkan yang lain. Ia berdiri di depan layar presentasi tanpa basa-basi. Saya minta perhatian, katanya singkat. Rapat ini penting. Grafik pertama muncul, diikuti bagan struktur kepemilikan. Tidak ada drama visual, tidak ada musik latar, hanya data. Lalu Lukman berhenti sejenak, menatap seluruh ruangan, dan menyebut satu nama dengan suara yang jelas dan tidak tergesa. Pemilik mayoritas perusahaan ini adalah Bella Prameswari. Seisi ruangan membeku. Tidak ada sorak. Tidak ada bisikan sesaat. Yang ada hanyalah keheningan yang runtuh perlahan. Seperti bangunan tua yang akhirnya menyerah. Beberapa orang menoleh ke arah Bella. Sebagian dengan keterkejutan tulus, sebagian dengan rasa bersalah yang telat. Bella berdiri. Gerakannya tenang, bukan karena tidak ada gejolak,
tapi karena ia telah menyiapkannya sejak lama. Ia mengangguk singkat ke arah Lukman, sebuah isyarat saling memahami, lalu menatap ruangan. Ia tidak tersenyum. Tidak pula mengeraskan suara. Saya tidak berada di sini untuk mengubah struktur kerja sehari-hari, ucapnya singkat. Saya berada di sini untuk memastikan perusahaan ini berjalan sehat. Itu saja. Tidak ada pembelaan. Tidak ada penjelasan masa lalu. Ia kembali duduk, membiarkan kata-katanya menggantung dan bekerja sendiri. Di barisan samping, Rina merasakan dunia menyempit. Tangannya dingin, dadanya sesak. Semua potongan yang selama ini ia anggap remeh, cara Pak Hendra menahan diri, sikap Lukman yang selalu menjaga jarak hormat, ketenangan Bella yang terasa tidak pada tempatnya, kini menyatu dalam satu kesimpulan yang menghancurkan. Ia menunduk, tapi tidak bisa menghindari tatapan-tatapan di sekitarnya. Tatapan yang dulu memandangnya sebagai penentu suasana kantor, kini berubah menjadi penilaian diam-diam. Gosip yang pernah ia sebar berbalik arah, menghantam reputasinya dengan kecepatan yang kejam. Rina menyadari satu hal pahit, tidak ada yang perlu menjatuhkannya. Ia telah melakukannya sendiri. Aditya duduk kaku di kursinya. Kata-kata Lukman masih menggema, tapi yang paling menghantam justru ingatannya sendiri. Wajah Bella saat pertama kali datang melamar kerja. Tatapannya yang ia anggap pasrah. Diamnya yang ia tafsirkan sebagai kelemahan. Bella menghampiri Maya sebentar, hanya untuk berkata pelan, "Terima kasih sudah percaya," bahkan saat ragu. Maya mengangguk, tidak mampu berkata apa-apa. Di ujung lorong, Rina bergegas pergi. Tasnya terjatuh sesaat sebelum ia pungut kembali dengan tangan gemetar. Tidak ada yang menolong. Tidak ada yang mengejar. Kejatuhannya terlalu jelas untuk diperdebatkan. Aditya berdiri di dekat jendela, menatap parkiran. Ia melihat Bella berjalan keluar gedung, sendirian. Nalurinya mendorong untuk mengejar, untuk bicara, untuk meminta maaf atau sekadar mengakui kesalahan. Tapi kakinya tak bergerak. Untuk pertama kalinya, ia sadar, beberapa jarak bukan diciptakan oleh kebencian, melainkan oleh penyesalan yang terlambat. Bella melangkah keluar, menghirup udara sore yang berat. Di punggungnya, kini ada nama dan kuasa yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Di dadanya, ada tekanan baru yang lebih sunyi. Bagaimana memimpin tanpa kehilangan dirinya sendiri, dan bagaimana menghadapi masa lalu yang kini berdiri telanjang di hadapannya. Ia membuka pintu mobil, berhenti sejenak, lalu menutupnya kembali. Hari ini belum selesai. Dan ia tahu, keputusan paling sulit justru menunggunya setelah semua orang tahu siapa dirinya sebenarnya. Malam turun dengan perlahan, meninggalkan sisa-sisa ketegangan yang belum sepenuhnya reda sejak rapat besar siang tadi. Bella duduk di dalam mobilnya. Mesin sudah mati, lampu parkir masih menyala. Tangannya bertumpu di setir. Tapi pikirannya jauh melampaui ruang sempit itu. Nama dan wajah yang kini diketahui semua orang tidak serta-merta menenangkan batinnya. Justru sebaliknya, masa lalu yang selama ini ia kubur rapi kini berdiri menunggu, menuntut satu hal yang tak pernah selesai. Ketukan pelan di kaca jendela membuat Bella menoleh. Aditya berdiri di luar, wajahnya lelah. Matanya menyimpan sesuatu yang bukan lagi gengsi. Ia mengangkat tangan, isyarat meminta bicara. Bella menghela napas, membuka pintu, dan turun. Ia tahu, penghindaran hanya akan menunda luka, bukan menyembuhkannya. Mereka berdiri berhadapan di bawah cahaya lampu parkiran. Tidak ada jarak yang jauh, tapi ada ruang emosional yang terbentang lebar di antara mereka. "Aku minta maaf," kata Aditya tanpa pengantar. Suaranya serak, bukan dibuat-buat. "Untuk semuanya." Bella menatapnya tenang. Tidak ada kemarahan di matanya. Tidak ada pula kelembutan yang dulu ia berikan tanpa syarat. "Kamu menyesal karena apa?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu membuat Aditya terdiam sejenak. Ia mengusap wajahnya, seperti mencari kata yang jujur. "Karena aku meremehkanmu. Karena aku pergi saat kamu butuh ditemani, bukan dihakimi. Karena aku pikir kamu akan selalu di tempat yang sama."
Bella mengangguk kecil. Pengakuan itu bukan kejutan. Ia telah lama menunggunya, meski tidak lagi membutuhkannya untuk bertahan. Aku tidak marah, Adi, ucap Bella akhirnya. Aku hanya jujur. Luka itu ada karena aku mencintai, bukan karena aku lemah. Aditya mendongak. Matanya berkaca-kaca. Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun. Tapi aku ingin mencoba lagi. Kita bisa mulai ulang. Aku bisa berubah. Kata-kata itu menggantung, membawa harapan yang rapuh. Bella merasakan getaran halus di dadanya. Bukan rindu, melainkan kenangan tentang dirinya yang dulu. Perempuan yang menunggu perubahan orang lain sambil melupakan dirinya sendiri. Aku sudah berubah, jawab Bella tenang. Dan perubahan itu tidak membawaku kembali ke titik awal. Aditya menggeleng pelan. Aku masih mencintaimu. Bella tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip perpisahan daripada jawaban. Cinta tanpa keberanian untuk melindungi bukan cinta yang bisa aku jalani lagi. Ia melangkah setengah langkah ke belakang, memberi jarak yang jelas. Aku memilih harga diriku. Bukan karena aku lebih tinggi darimu sekarang, tapi karena aku pernah terlalu kecil di matamu. Aditya menutup mata. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada kemarahan. Ia menyadari, permintaan maafnya datang terlambat, bukan oleh waktu, tapi oleh pertumbuhan Bella yang tidak lagi bisa ia kejar. Jadi, ini benar-benar akhir? Tanyanya lirih. Ini akhir dari kita, jawab Bella. Bukan akhir hidupmu. Bukan akhir hidupku. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Tidak ada air mata yang jatuh. Tidak ada suara pecah. Hanya dua orang dewasa yang akhirnya berdiri di hadapan kebenaran yang tidak bisa ditawar. Bella kembali ke mobil. Tangannya sedikit bergetar saat membuka pintu. Ia berhenti sejenak sebelum masuk. Menoleh sekali lagi. Terima kasih sudah jujur hari ini, katanya. Aku berharap kamu juga jujur pada dirimu sendiri ke depan. Ia masuk, menutup pintu, dan menyalakan mesin. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan Aditya yang berdiri sendiri, menatap lampu belakang yang menjauh. Di jalan, Bella merasakan campuran lega dan kehilangan, bukan kehilangan Aditya, melainkan kehilangan kemungkinan yang dulu ia bayangkan. Tapi kali ini, ia tidak menyesal. Ia tahu, memilih harga diri bukan berarti menolak cinta, melainkan menolak kembali pada luka yang sama. Ponselnya bergetar. Pesan singkat dari Pak Hendra masuk. Besok kita bahas langkah ke depan. Banyak yang perlu dibereskan. Bella mematikan layar, fokus ke jalan. Di depannya, arah hidup baru menunggu, bukan tanpa tantangan, bukan tanpa tekanan. Keputusan hari ini telah menutup satu pintu, tapi juga membuka ruang yang lebih jujur bagi dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, Bella merasa siap melangkah, meski tahu, langkah berikutnya akan menuntut keberanian yang berbeda. Pagi datang dengan udara yang lebih ringan, meski beban tanggung jawab di pundak Bella justru semakin nyata. Dampak dari keputusannya semalam masih terasa, bukan sebagai luka, melainkan sebagai garis tegas yang akhirnya ia tarik untuk dirinya sendiri. Ia bangun tanpa perasaan ingin menoleh ke belakang. Tidak ada amarah, tidak ada penyesalan. Hanya kesadaran tenang bahwa hidupnya kini benar-benar berada di tangannya. Di kantor, suasana berubah perlahan. Tidak dramatis, tidak pula tiba-tiba. Perubahan itu hadir dalam hal-hal kecil, sapaan yang lebih hati-hati, rapat yang lebih tertib, dan jarak yang tidak lagi dibangun atas prasangka, melainkan rasa segan yang wajar. Bella duduk di ruang rapat kecil bersama Pak Hendra dan Lukman. Tidak ada seremoni, tidak ada pengumuman besar. Hanya diskusi tentang arah perusahaan ke depan, tentang struktur kerja, tentang transparansi, tentang bagaimana keputusan tidak lagi bertumpu pada satu ego. Saya tidak ingin diperlakukan berbeda, kata Bella dengan suara tenang. Saya ingin dinilai dari keputusan yang saya ambil, bukan dari status saya. Pak Hendra mengangguk. Ia sudah lama mengenal banyak pemilik modal, tapi sedikit yang memulai dengan kalimat seperti itu.
Kerendahan hati bukan berarti melepas kendali, ujarnya. Dan kamu tahu kapan harus bicara, kapan harus menahan diri. Bella tersenyum tipis. Ia belajar itu bukan dari buku manajemen, melainkan dari bertahan hidup saat tidak punya siapa-siapa. Keputusan pertama yang ia setujui hari itu sederhana, tapi bermakna. Rina dipindahkan ke divisi lain, bukan sebagai hukuman terbuka, melainkan sebagai konsekuensi profesional. Tidak ada pemecatan. Tidak ada pengumuman yang memalukan. Namun bagi Rina, perpindahan itu cukup untuk membuatnya mengerti bahwa reputasi tidak runtuh karena satu kesalahan, melainkan karena pola yang dibiarkan terlalu lama. Saat menerima keputusan itu, Rina tidak membantah. Wajahnya pucat, tapi matanya tidak lagi tajam. Ada kelelahan di sana. Kelelahan karena menyadari bahwa posisi yang dulu ia banggakan ternyata rapuh. Ia menunduk saat berpapasan dengan Bella di lorong. "Saya minta maaf," ucap Rina singkat, nyaris tak terdengar. Bella berhenti sejenak. "Saya harap kamu bisa bekerja lebih jujur di tempat baru," jawabnya. Tidak ada sindiran. Tidak ada kemenangan. Hanya penutup yang pantas. Di sisi lain gedung, Aditya mengemas barang-barangnya ke dalam kotak kecil. Ia tidak dipindahkan, tidak juga diistimewakan. Posisi tetapnya kini terasa berbeda, bukan lebih rendah, tapi lebih nyata. Ia tidak lagi berlindung di balik wewenang atau masa lalu. Ia bekerja, menyelesaikan tanggung jawabnya, dan menerima bahwa beberapa pintu memang tertutup bukan untuk dibuka kembali. Saat mereka bertemu di pantry, tidak ada percakapan panjang. Hanya anggukan singkat. "Aku akan belajar dari ini," kata Aditya akhirnya, tanpa harap, tanpa tuntutan. Bella membalas anggukan itu. "Aku percaya." Kata-kata itu cukup. Tidak sebagai pengampunan besar, tapi sebagai pengakuan bahwa manusia bisa tumbuh setelah jatuh, asal mau berhenti menyangkal. Sore hari, Bella duduk di mejanya yang sama seperti hari pertama ia bekerja. Ia tidak memindahkan ruangannya. Tidak mengubah kebiasaan datang pagi dan pulang setelah pekerjaan selesai. Maya menghampirinya dengan senyum lega yang tak ia sembunyikan lagi. "Kamu tetap Bella yang sama," kata Maya. Bella tersenyum. "Aku hanya berhenti mengecilkan diriku sendiri." Saat matahari mulai turun, Bella keluar gedung. Tidak ada lagi tatapan menekan. Tidak ada bisikan yang membuat langkahnya ragu. Ia berjalan ke mobil dengan perasaan utuh. Bukan karena segalanya sempurna, tapi karena ia tidak lagi hidup dalam ketakutan. Di balik kemudi, Bella menatap jalanan yang terbentang di depannya. Hidup yang ia pilih sendiri tidak menjanjikan kemudahan. Akan ada keputusan sulit, akan ada orang yang tidak setuju, akan ada hari-hari melelahkan. Tapi tidak ada lagi dendam yang mengikatnya. Tidak ada lagi masa lalu yang menentukan nilainya. Ia menyalakan mesin dan melaju. Bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk menjemput masa depan yang akhirnya ia hadapi sebagai dirinya sendiri. Utuh, sadar, dan berani.